Materi akan dikirimkan nanti oleh Kak Nina. Saya akan kirimkan ke Kak Nina by Japri. Dan nanti akan dikirim oleh Kak Nina dari kolom chat. Atau nanti saya kirim langsung Ini bisa. Ki berapa tadi? Ki 10, 9. Karena Kak Nina sedang di jalan ya Kak ya. Jadi mungkin kesulitan untuk kirim. Baik, kita mulai ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Oke, nah ini dia. Ibu Bapak. Kitab Nabi Maliaki merupakan kitab nabi-nabi kecil paling akhir. Paling akhir. Jadi kitab Nabi Maliaki itu merupakan bagian dari 12 kitab nabi kecil. Sedangkan dalam pembagian Perjanjian Lama, kanon Ibrani, khususnya umat Israel, dibagi menjadi 3 bagian. Saya akan tulis di kolom chat, itu disebut dengan Tanak. Tanak itu dari Torah, Nebiim, dan Ketubim. Ini adalah 3 kelompok dalam versi kitab Ibrani yang digunakan oleh bangsa Israel. Torah kita tahu yaitu 5 kitab Musa dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang kedua, Nebiim. Nebiim ini adalah kitab nabi-nabi. Tapi kitab nabi-nabinya itu dimulai justru dari kitab Yosua. Kitab Yosua, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Samuel, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan 12 nabi kecil dari Hosea sampai Maliaki. Itu masuk dalam kelompok kitab Nebiim. Maka ini menarik. Yosua bagian awal berbicara mengenai kasih Allah, yaitu dengan firman Allah yang akan menuntun bangsa Israel. Kitab Nebiim yang pertama, versi Ibrani. Kita buka Yosua bab 1 ayat yang ke-17. Yosua bab 1 ayat yang ke-17. Silakan satu orang volunteer. Sorry, bab 1 ayat 7. Yosua bab 1 ayat 7. Silakan satu orang volunteer. Bukan ayat 17, maaf, saya tadi salah. Bab 1 ayat 7. Silakan satu orang volunteer. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, thank you Friska. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Allah ingin agar bangsa Israel mentaati firman-Nya, yaitu dengan melakukan seluruh hukum yang diperintahkan olehnya melalui hambanya yaitu Musa. Nah, sekarang coba baca Maliaki bab 4 ayat 4. Ini menarik, kitab dari Nebiim. Dimulai dari kitab Yosua bab 1 ayat 7 diakhiri oleh Maleaki bab 4 ayat 4. Silakan. Nyalain aja. Silakan satu orang volunteer. Maliaki 4 ayat 4. Mm-mm. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku,
di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Nah, sama ya substansinya ya. Jadi dari awal kitab Nebiim, yaitu Yosua bab 1 ayat 7 sampai dengan Maleaki bab 4 ayat 4. Nah, itu benar-benar fokus pada perintah Allah untuk tetap mentaati hukum Taurat Musa. Ya, itu pengantarnya. Sekarang kita masuk ke dalam slide-nya. Ibu Bapak, ini adalah bagian dari kitab Maleaki. Ini akan sangat berguna bagi tema BKSN. Ya, silakan dicatat walaupun nanti PPT-nya saya berikan. Bagian pertama itu disebut dengan 6 nubuat. Jadi ada 6 nubuat dalam kitab Maleaki. Ya, bagian kedua disebut dengan tambahan. Oke ya. Bagian yang pertama yaitu dimulai dengan pembukaan. Lalu nubuat pertama berisi mengenai kasih Allah kepada Israel. Nubuat kedua berisi dosa para imam. Nubuat ketiga berisi dosa umat. Nubuat keempat berisi keadilan Tuhan. Nubuat kelima berisi pelanggaran dalam persepuluhan. Sayang nanti kita nggak cukup waktu untuk membahas ini. Lalu yang terakhir nubuat keenam yaitu sikap umat yang tidak pantas kepada Tuhan. Teman-teman, tolong diingat bahwa Nabi Maleaki itu hidup dan berkarya sejaman dengan Ezra dan Nehemia, yaitu 50 tahun setelah berdirinya Bait Allah yang kedua. Kalau Nabi Zakaria berkarya pada saat Bait Allah kedua dibangun atau didirikan. Setelah selesai sekitar tahun 515 sebelum Masehi, 50 tahun kemudian muncullah karya Nabi Maleaki ini. Jadi Nabi Maliaki ini berkarya di Yerusalem sekitar tahun 470 sampai 440 sebelum Masehi. Jadi dia 440 SN. jadi dia berkarya kurang lebih 30 tahun. 50 tahun setelah Bait Allah yang kedua Diruntuhkan. dibangun. Semoga cukup jelas ya. Oke. Lalu dalam materi kali ini pesan utamanya ada dua. Yang pertama adalah Nabi Maleaki yang berarti utusanku atau utusan Tuhan menegur agar mereka menjadi bangsa yang setia dan takut akan Tuhan. Nanti kita akan masuk ke dalam materinya. Dan pesan yang kedua adalah agar mereka menghindari perkawinan yang bermasalah. Kenapa? Karena setelah mereka pulang dari pembuangan Babel, banyak terjadi perkawinan campur. Sehingga dampaknya bisa jatuh dalam penyembahan Berhala. berhala. Seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo.
Maka untuk menghindari kejadian yang sama, Nabi Maleaki diutus oleh Allah untuk memperingatkan bangsa Israel agar tidak melakukan kawin campur. Oke, semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman. Kita masuk sekarang. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kitab Maleaki ditulis pasca pembuangan abad kelima, ya, sekitar tahun 470 sampai dengan 440 sebelum Masehi. Ketika bangsa Israel telah kembali dari Babel. Berbicara kepada umat yang secara lahiriah mereka beragama, tapi secara relasi rusak. Jadi mereka beragama, tapi relasi dengan Allah rusak. Fokus utamanya tadi udah sempat saya singgung, ketidaksetiaan dalam keluarga, terutama dalam pernikahan. Dan Tuhan menegur umat karena merusak hubungan rumah tangga, padahal pernikahan adalah perjanjian kudus di hadapan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan keluarga ada dua masalah utama yang muncul. Yang pertama, perceraian sewenang-wenang. Yang kedua, perkawinan campur dengan penyembahan berhala. Nah, kalau kita baca dalam Maleaki bab 2 ayat 14 sampai dengan 16, di sana ada pernikahan dengan perempuan asing yang membawa pengaruh penyembahan berhala. Silakan satu orang volunteer. Maleaki bab 2 ayat 14 sampai dengan 16. Silakan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Allah, Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, terima kasih Bu Erna. Sama. Jadi kitab Maleaki itu salah satu kitab yang berpesan untuk tidak boleh bercerai. Ya, ingat ya. Jadi dari kitab Maleaki sudah ada tuh bahwa Allah sangat membenci perceraian. Dan Allah meminta agar mereka jangan berkhianat. Pesannya jelas di ayat yang ke-16. Jagalah dirimu. Ya, diminta untuk berjaga-jaga. Artinya apa? Agar tidak jatuh ke dalam godaan. Setialah pada istri masa mudamu. Maksudnya istri yang pertama. Ya, sehingga jangan ada perselingkuhan dan perceraian. Itu Itu ya. peringatan tuh bapak-bapak Kak Pindes. Ya, sekarang juga para istri banyak, Bu Rosa. Ya, jadi buat kita semua ya, nggak hanya untuk para bapak ya, atau para suami. Tapi konteksnya waktu itu memang banyak sekali para suami yang bercerai ya, dan akhirnya berselingkuh. Dan makanya ini pesan yang sangat baik dan sangat relevan ya
dalam kehidupan kita dewasa ini karena banyak juga pasangan yang bercerai karena perselingkuhan. Semoga Selingkuh. jauh-jauh ya di dalam kehidupan kita berumah tangga. Oke, sekarang kita buka Maleakhi bab 2 ayat 10 sampai dengan 16. Maleakhi bab 2 ayat 10 sampai dengan 16. Tadi yang ayat 14 sampai 16 tidak usah dibaca karena tadi kita sudah dengar. Tapi kita baca ayat 10 sampai dengan 13 saja. Silakan. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Nah, terima kasih Bu Rosa. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman tolong diingat ayat 10 itu merupakan kalimat retorik yang menyindir orang Yahudi yang tidak setia. Tuhan sebagai Bapa dan Pencipta mengangkat Israel umatnya. Kita tahu ya bahwa mereka membangun hubungan istimewa antara Allah dan juga bangsa Israel. Mereka punya relasi yang sangat dekat pada saat perjanjian di Gunung Sinai. Allah menjadi Tuhannya bangsa Israel dan bangsa Israel menjadi umat kesayangan Tuhan. Maka Allah memberikan 10 perintah Allah agar bangsa Israel tidak menyembah berhala. Ya, itu cerita singkat mengenai keistimewaan bangsa Israel memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Tetapi yang terjadi, mereka menikah dengan perempuan asing, di mana hal itu dilarang oleh hukum Musa. Maka Allah ingin menyadarkan mereka melalui ayat yang ke-10. Lalu kita juga tahu bahwa bangsa Israel merupakan anak-anak Allah. Mereka satu keluarga dengan Allah sebagai bapa mereka. Sehingga Allah ingin agar mereka benar-benar memiliki pasangan suami atau istri yang juga berasal dari bangsanya sendiri. Itu pesan yang pertama. Kemudian pertanyaannya, lalu mengapa mereka berkhianat satu sama lain sehingga menajiskan perjanjian nenek moyang mereka? Jadi kenapa mereka itu kok sampai ada yang melakukan kawin campur? Padahal hal itu dilarang sesuai dengan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka. Nah, kita bahas Ibu Bapak dan teman-teman. Di ayat 11 dan 12, Maleakhi itu mengecam Yehuda karena dua kejahatan. Yang pertama, menajiskan bait suci dengan penyembahan berhala. Yehuda di sini bukan satu nama orang ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya, Bangsa. tapi yang dimaksud dengan Yehuda adalah bangsa Israel. Ya, jadi Nabi Maleakhi mengecam Yehuda karena dua kejahatan. Yang pertama, mereka menajiskan bait suci dengan penyembahan berhala. Yang kedua, mereka menikahi perempuan asing penyembah berhala.
Dan perkawinan campur ini mengakibatkan penyembahan berhala seperti dosa Raja Salomo. Nah, ini pesan yang sangat kuat. Nabi berdoa agar Tuhan membuang para pengkhianat ini dari umatnya, termasuk yang masih membawa persembahan namun tidak setia. Jadi Allah ingin agar mereka benar-benar tidak menyembah berhala dan tidak menajiskan bait suci dengan penyembahan berhala. Maka nanti karena Nabi Maliaki itu sejaman dengan Ezra dan Nehemia, Ezra itu memberikan sebuah pesan yang sangat tegas. Bangsa Israel diminta untuk menceraikan istrinya atau suaminya yang bukan orang Yahudi. Kalau mereka tidak mau menceraikan suami atau istrinya, maka mereka akan diusir dari Yerusalem. Jelas ya teman-teman ya, itu pesan yang sangat tegas dalam kitab Ezra. Ya, untuk apa? Untuk mereka tidak lagi menajiskan bait suci dengan penyembahan berhala. Dan agar mereka juga tidak hidup bersama dengan pasangannya yang merupakan orang asing. Jadi Ezra meminta agar bangsa Israel menceraikan pasangannya. Walaupun pesan dari Nabi Maliaki, Tuhan sangat membenci perceraian. Tapi dalam konteks ini bukanlah perceraian sesama orang Yahudi. Ya, dalam konteks Ezra ya, tetapi perceraian dalam konteks yang kawin dengan orang-orang non-Yahudi. Sedangkan Allah ingin agar bangsa Israel sama-sama memiliki pasangan suami dan istri sesama orang Yahudi. Dan kalau misalkan sesama orang Yahudi, maka Allah membenci perceraian. Lalu juga anak-anak mereka itu diusir. Anak-anak yang tidak lagi memiliki darah 100% Yahudi. Itu juga diusir. Sampai sebegitunya. Ya, karena Allah ingin agar tanah Yerusalem benar-benar tahir dalam bahasa perjanjian lama. Ya, sehingga apapun yang berkaitan dengan bangsa asing itu diusir. Oke, semoga cukup jelas ya. Berikutnya. Nah, Tuhan menolak persembahan Israel karena mereka mengkhianati istri-istri mereka. Pernikahan adalah perjanjian suci di hadapan Tuhan, namun mereka menceraikan istri untuk menikahi wanita asing penyembah berhala. Ini yang tadi saya bilang. Allah itu sangat marah karena bangsa Israel menceraikan istri pertamanya yang adalah orang Yahudi dan memutuskan untuk menikahi mereka yang bukan Yahudi. Maka Allah berpesan bahwa kamu harus menjaga dirimu dan jangan berkhianat. Kenapa? Karena mereka berkhianat. Mereka tidak menjaga diri mereka dan jatuh dalam hubungan yang tidak baik dengan perempuan-perempuan asing yang bukan orang Yahudi. Dan mereka menikahi perempuan-perempuan asing itu. Maka disinilah peran Nabi Maliaki. Kamu sudah tidak setia. Kamu sudah melakukan dosa. Kamu menceraikan istrimu yang adalah orang Yahudi. Tetapi kamu menikah dengan perempuan yang bukan orang Yahudi. Nah ini. Ya. Ini pesan dari Nabi Maliaki untuk umat Israel saat itu. Maka Allah menyatakan kebenciannya terhadap perceraian dan praktek menikahi wanita asing penyembah berhala.
Pernikahan bukan hanya urusan dua orang, tetapi panggilan spiritual dan perjanjian suci. Meski umat Israel sering mengkhianatinya, Allah tetap menunjukkan kesetiaannya yang tidak berkesudahan. Maka ibu bapak dan teman-teman, kita tahu ya, di dalam gereja Katolik, kalau misalkan menikah dengan beda agama, salah satu pasangannya berbeda keyakinan atau agama, maka itu bukanlah suatu sakramen. Ya, walaupun diadakan di dalam gereja Katolik. Sakramen perkawinan terjadi kalau dua-duanya atau pasangan mempelai laki-laki dan perempuan sudah menerima sakramen baptis. Nah ya, itu penting ya untuk kita sadari. Ya, sehingga kalau kita melangkah lebih lanjut, kita yang Katolik menikah dengan pasangan kita yang bukan Katolik dan bukan di dalam gereja Katolik, maka tentu akan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya, karena kita sudah tanda petik ya meninggalkan gereja Katolik atau dalam bahasa yang tadi kita bahas adalah berkhianat. Ya. Karena perkawinan itu sakramen, sedangkan kita menikah di luar sakramen. Ya, sehingga kita harus menyadari bahwa perkawinan dalam gereja Katolik itu sangat sakral, sangat kudus dan hanya bisa dilakukan menjadi sakramen kalau keduanya sudah menerima rahmat sakramen baptis. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, maka dalam Maleakhi bab 2 ayat 15 dikatakan, "Jagalah dirimu baik-baik dan janganlah berkhianat terhadap istri masa mudamu." Ya, ini pesan untuk kita semua agar kita tetap hidup dalam kesetiaan terhadap pasangan kita, karena Allah membenci perceraian. Maka di dalam gereja Katolik tidak ada yang namanya perceraian, tidak ada. Yang ada hanyalah anulasi atau pembatalan sakramen perkawinan. Pembatalan di situ artinya tidak menerima sakramen perkawinan. Jadi mereka yang mendapatkan anulasi artinya mereka belum mendapatkan sakramen perkawinan karena dibatalkan. Sehingga boleh dan bisa menikah lagi dengan orang lain. Tapi kalau sakramen perkawinan itu sah dan tidak dibatalkan, maka tidak mungkin dapat lagi menerima sakramen perkawinan di dalam gereja Katolik sampai kapanpun. Ya, kecuali ditinggal dengan kematian atau oleh kematian. Ya, tapi kalau tidak ditinggal oleh kematian, maka satu untuk selamanya. Oke. Jadi dasar biblisnya jelas dalam kitab Maleakhi. Setia dengan istri masa mudamu. Jangan berkhianat. Karena Tuhan membenci perceraian. Oke. Sekarang kita lanjut ke dalam Maleakhi bab 3 ayat 13 sampai dengan 18. Silakan satu orang volunteer. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Benar ya, Kak Vindes Betul, betul ini. kan Nina? Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau?
kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kepada Allah. Terima kasih Kak Nina. Ibu bapak dan teman-teman tolong diingat bahwa Maliaki bab 3 ayat 13 sampai dengan 18 ini merupakan bacaan dari tema BKSN yang keempat. Ya, kita bahas saat ini. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Wah, ini keras banget nih. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Jadi ibu bapak dan teman-teman tolong diingat konteks zaman saat itu. Pada saat bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel, yaitu sekitar tahun 538 sebelum Masehi, mereka itu berharap pada saat mereka pulang, mereka mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih makmur. Maka mereka itu memiliki semangat kembali. Dan semangat ini dipelopori oleh Nabi Zakaria dan Nabi Hagai saat itu. Untuk mendirikan bait Allah. Nah ini ya. Diharapkan dengan adanya bait Allah. Mereka memiliki hubungan yang dekat kembali dengan Allah. Sehingga Allah memberkati kehidupan mereka. Itu harapannya. Namun setelah bait Allah berdiri, kehidupan mereka tidak kunjung baik. Bahkan kehidupan mereka cenderung terpuruk di dalam dosa. Maka kalau kita tadi baca kitab Maleakhi bab 2 di bagian awal mengenai dosa imam dan dosa para umat. Mereka jatuh dalam dosa. Sehingga Nabi Maleakhi berseru untuk mereka kembali kepada Allah. Kenapa mereka melakukan dosa? Karena mereka ternyata hidupnya semakin terpuruk. Meskipun mereka sudah merasa beribadah kepada Allah di dalam bait Allah. Kehidupan mereka kacau karena mereka tidak memiliki raja. Ingat, raja terakhir kerajaan selatan yaitu Raja Zedekia yang juga akhirnya wafat di pembuangan Babel. Sehingga pada saat mereka pulang dari pembuangan Babel ke Yerusalem, mereka tidak lagi dipimpin oleh raja. Siapa yang memimpin mereka? Yang memimpin mereka adalah para imam. Ingat ya, jadi setelah pembuangan Babel, tidak ada lagi raja bagi mereka. Dan mereka dipimpin oleh para imam.
Tetapi ternyata para imam juga melakukan dosa. Sehingga bangsa Israel tidak punya pegangan, tidak punya figur, karena pemimpinnya para imam juga berdosa. Maka tidak mengherankan bahwa umat Israel akhirnya mengatakan percuma beribadah kepada Allah, karena hidup kita tidak kunjung membaik, sia-sia semuanya. Nah, Allah mengutus Nabi Maliaki. Sehingga Nabi Maliaki menegur mereka. Pada saat mereka menerima teguran dari Nabi Maliaki, telinga mereka itu seakan-akan tertutup. Mereka tidak peduli lagi. Nah, makanya Allah bilang, bicaramu kurang ajar. Nah, itu. Itu ya konteksnya, Ibu Bapak dan teman-teman. Sehingga mereka itu punya relasi yang tidak baik dengan Allah. Semakin jauh, semakin terpuruk. Oke, berikutnya. Maka muncul pertanyaan dari orang Israel yang merasa memang tidak ada gunanya untuk hidup kudus dan benar. Karena selama hidup kudus dan benar, ternyata hidup mereka masih susah. Para imam juga jatuh dalam dosa. Ya, dan mereka merasa bahwa nasib bangsa mereka lebih buruk dibandingkan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Ya, ini mungkin sama seperti kita umat Katolik kok hidupnya gini-gini aja ya. Temanku, saudaraku yang tidak mengenal Tuhan hidupnya malah lebih makmur, lebih sejahtera. Ya, tapi Nabi Maliaki menjawab mereka dan mengingatkan bahwa Tuhan itu tetap adil dan setia. Hanya yang diperlukan adalah perbaikan relasi antara orang Israel dan Tuhan. Nah, ini konteksnya. Sehingga kalau tadi kita baca di ayat 14 dan 15, bangsa Israel memang mengatakan tidak ada gunanya untuk tetap berlaku kudus. Ya, mereka membandingkan kehidupan mereka dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yaitu orang-orang fasik, dan mereka justru hidupnya lebih baik daripada mereka. Pertanyaannya kan, kenapa Tuhan kok membiarkan hal ini terjadi? Di mana keadilan Tuhan? Mungkin sama seperti kita ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Seringkali kita merasa bahwa aku sudah doa, aku sudah misa, aku sudah saat teduh, aku sudah pelayanan, aku sudah aktif kegiatan paroki dan lingkungan. Aku sudah melayani Tuhan. Tetapi kenapa hidupku masih seperti ini? Ya, kenapa hidupku penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata, penuh dengan pencobaan. Sedangkan mereka yang tidak melayani Tuhan, bahkan tidak mengenal Tuhan, hidup mereka malah senang-senang. Tidak ada penderitaan. Di mana keadilan Tuhan? Nah itu. Ya, sama seperti bangsa Israel. Maka di ayat 16-17 dijelaskan bahwa sudah ada tuntunan bagi mereka, di mana Tuhan mengasihi mereka layaknya seorang anak. Relasi yang begitu dalam antara bapak dan anak. Dan relasi ini menjadi nyata pada hari Tuhan. Saat orang benar akan masuk dalam persekutuan dengannya dan persekutuan kekal dan tidak terpisahkan lagi. Ibu bapak dan teman-teman tolong dicatat ini. Ingat bahwa Allah mengasihi kita pada saat kita mengalami hari Tuhan. Jadi keadilan Tuhan itu
bukanlah kita hidup di dunia dengan kemakmuran, dengan berkat materi. Itu konsep perjanjian lama. Tolong diingat. Maka tolong diingat, pahamilah kita sebagai umat Katolik mengenai hukum tabur tuai. Tabur tuai itu tidak serta-merta apa yang kita tabur, kita tuai pada saat kita hidup di dunia. Tidak, ya. Tetapi tolong diingat, tabur tuai akan kita tuai pada saat hari Tuhan, yaitu akhir zaman. Jadi, kita bisa berkaca pada kehidupan Tuhan Yesus. Yesus menabur kebaikan selama hidupnya. Dia memberi makan 5.000 orang. Dia menyembuhkan orang kusta. Dia menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Dia menyembuhkan Bartimeus yang buta. Tetapi dia akhirnya wafat dengan cara yang tidak baik. Jadi dia tidak menuai apa yang dia tabur saat hidup di dunia. Nah, pada saat ia mengalami kematian, disitulah Allah menyatakan keadilannya, yaitu dia dibangkitkan dari antara orang mati. Gitu. Jadi Yesus tanda petik ya menuai apa yang ia tabur justru pada saat ia mengalami Kematian. kematian. Bukan pada saat dia hidup di dunia. Cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya hukum tabur tuai. Kita menuai apa yang kita tabur pada saat kita hidup. Tidak. Ya, kita menuai kelak pada saat hari Tuhan. Maka kalau kita berbuat baik, tapi hidup kita masih menderita, tetaplah berbuat baik. Ya, karena suatu saat kita akan menuainya pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi fokusnya bukanlah seperti doa. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tuhan, kau berkati tangan-tangan yang memberi agar engkau melipat gandakannya. Waduh, ya kan? Ini kan doa yang kurang tepat. Ya, kita memberi karena kita sudah diberi. Ya, sehingga doanya agar apa yang kita beri berkenan bagi Tuhan. Ya, bukan minta dilipat gandakan. Ya, iya. Karena kita menabur apa yang sudah kita terima. Dan kelak kita akan menuainya pada saat hari Tuhan. Itu loh ibu bapak dan teman-teman loh. Ya, jadi kalau kita hidupnya baik tapi masih menderita, tenang, kelak kita akan menuainya. Ingat ya, perikop mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ingat tidak? Ingat dong, bagaimana ternyata orang kaya itu menuai pada saat kematiannya. Betul kan? Dan Lazarus juga menuai pada saat kematiannya. Saat itu orang kaya itu berada di bagian bawah bumi yang paling bawah. Sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya itu bilang apa? Bapak Abraham, tolong bilang ke Lazarus agar mencelupkan jarinya di air dan diteteskan karena aku sangat haus. Tapi apa kata Abraham? Kamu sudah mendapatkan semua yang baik selama kamu hidup di dunia. Perhatikan kalimatnya. Sedangkan Lazarus tidak.
Maka sekarang Lazarus menerima apa yang baik. Nah, itu. Jadi orang kaya itu sudah mendapatkan semua kesenangan di dunia, sedangkan Lazarus tidak. Nah, gambaran ini ingin menyadarkan kepada kita, tabur tuai itu kelak akan terjadi pada saat akhir zaman, Aman. bukan pada saat kita hidup di dunia. Ya, kalau kita hidup di dunia, maka tidak ada lagi yang namanya misteri. Iya kan? Iya, gampang ditebak. Wah, kamu menabur yang baik nih. Berarti nanti masa depan kamu akan baik. Siapa bilang kayak gitu? Hidup kan gak segampang itu diprediksi. Ya, ya. Wah, kamu sekarang hidupnya menderita. Pasti dulu waktu kamu muda banyak berbuat salah dan dosa. Makanya sekarang kamu mendapatkan apa yang kamu tabur. Aduh. Kita langsung menghakimi orang-orang seperti itu. Padahal kan tidak, ya. Oke, jadi cukup jelas ya bahwa Maliaki menyerukan kepada kita bahwa tetaplah setia, bahwa nanti kelak akan ada yang namanya eh, penuaian, ya, yang terjadi pada saat hari kedatangan Tuhan. Barusan di meja saya bergetar, kayaknya ada gempa di Jakarta nih. Oke, yang nggak tahu nanti ada berita ya, semoga tidak. Saya cukup kaget barusan ada getaran. Kayaknya ada gempa nih di sekitar Jakarta. Ada yang mengalami hal yang sama, teman-teman yang ada di Jakarta? Iya, Kak. Betul ya? Iya. Iya. Iya, barusan ya. Iya, saya makanya, loh, kok kayaknya getar nih meja saya, cukup kencang. Saya lanjutkan ya. Oke. Gempa tidak akan menghentikan kita belajar firman. Asik. Nah, ayat yang ke-18, coba perhatikan kalimatnya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Coba tuh perhatikan. Jadi Allah mengatakan bahwa kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Saat kapan? Saat hari Penghakiman. Tuhan. Maka perikop terakhir itu judulnya apa, Friska? Hari Tuhan. Betul ya? Nah, itu loh maksudnya. Jadi kita akan melihat perbedaan orang baik dan orang yang tidak baik pada saat hari Tuhan. Ya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia sampai akhir. Meskipun mungkin seringkali kita merasa hidup tidak adil. Ya, oke. Sekarang kita lihat Maleaki bab 3 ayat 17 tadi. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ini adalah ayat pegangan di pertemuan keempat BKSN. Kalau tadi yang pertemuan ketiga, ayat pegangannya adalah Maleaki bab 2 ayat 15. Pesannya, kalau tadi di pertemuan ketiga BKSN diminta untuk jaga diri dan jangan berkhianat terhadap istri masa mudamu. Ingat, istri masa muda, bukan istri muda.
Ya, ini beda nih. Ya, istri masa muda bukan istri muda. Ya, itu pesan BKSN pertemuan ketiga. Sedangkan pesan BKSN pertemuan keempat adalah Maliaki bab 3 ayat 17. Bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan dan kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan pada saat hari Tuhan. Itu ya pesan dari kitab Nabi Maliaki. Selesai materi BKSN kita. Nah, ada pertanyaan tidak? Saya coba stop recordingnya.